Di jagat persilatan Nusantara, nama seorang pendekar selalu menggema antara tawa dan bahaya. Dialah Wiro Sableng, murid Sinto Gendeng, pemilik kapak maut Naga Geni 212. Dan inilah satu lagi kisah perjalanannya yang penuh jurus, teka-teki, dan kelakuan tak terduga. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe, klik suka, dan aktifkan lonceng agar kamu tak ketinggalan kisah-kisah Wiro Sableng berikutnya. Sekarang, mari kita mulai. Pada episode ke-15 ini, dengan judul Mawar Merah Menuntut Balas. Bab 1. Anak perempuan berumur 8 tahun itu berlari-lari kecil sambil tiada hentinya menyanyi. Di tangan kanannya tergenggam lebih dari selusin tangkai bunga yang baru dipetiknya dari dalam hutan. Matahari pagi telah naik tinggi. Si anak mempercepat larinya, takut ketahuan orang tuanya bahwa ia pergi ke hutan lagi. Baru saja ia memasuki jalan kecil menuju perkampungan. Derap kaki kuda yang banyak dan riuh mengejutkannya. Cepat ia menepi, bersembunyi di balik pohon. Serombongan penunggang kuda berpakaian serba hitam lewat bagai badai. Setelah debu yang menutupi pemandangan sirna, barulah ia berlari lagi menuju kampungnya. Kampung itu terletak di lembah subur, dialiri sungai kecil yang jernih. Sawah ladang membentang, padi menguning sejauh mata memandang. Jalan pikiran si kecil terhenti. Dari arah kampungnya terdengar hiruk-pikuk, ringkikan kuda, teriakan lelaki, jeritan perempuan dan anak-anak. Perasaan takut memperingatkannya untuk tidak pulang. Namun ia tetap melangkah, meski ragu. Di samping rumah, ia melihat ayah dan kakaknya sedang berkelahi melawan dua orang berpakaian hitam. Keduanya roboh dalam waktu singkat. Tiga penunggang bertubuh kekar muncul. Pertempuran 2 lawan 3 pun pecah. Tak lama kemudian, si anak mendengar jeritan ayahnya. Senjata lawan membabat dada ayahnya. Laki-laki itu tersungkur tak bergerak. Kakaknya mengamuk hebat, namun 2 senjata lawan menghantam perut dan pundaknya. Ia pun roboh. Salah seorang dari manusia jahat itu membakar rumah orang tuanya. Di tengah kobaran api, dari pintu belakang keluar 2 perempuan, ibu dan kakak gadis kecil itu. Mereka berlari ke arah kebun. Hahaha, ternyata ada isinya juga rumah ini. Bagianku yang muda, Tunjung. Sebentar saja dia berhasil mengejar si gadis, merangkulnya dan menciuminya dengan penuh nafsu. Gadis itu menjerit dan meronta. Ibunya coba memberikan pertolongan, namun tubuhnya sendiri kemudian tenggelam dalam dekapan tangan-tangan kasar. Seperti anaknya, dia pun diciumi secara buas. Bagus sekali perbuatan kalian. Aku sudah bilang, setiap perempuan cantik di kampung ini milikku. Sudah lebih dari selusin perempuan kau nyatakan milikmu, Bayunata. Sejak kapan kau berani membangkang terhadapku, Sawer Tunjung? Mau tak mau, Sawer Tunjung terpaksa melepaskan rangkulannya dari tubuh padat si gadis. Begitu lepas,
Si gadis hendak melarikan diri, tapi Bayunata cepat mencengkram bahunya, memutar tubuh gadis itu hingga paras mereka saling berhadap-hadapan dekat sekali. Ini adalah gadis yang tercantik di seluruh kampung. Dan kau hendak mengambilnya? Kalau tidak, biar yang ini saja untukku. Sawer Tunjung seraya menunjuk pada perempuan berumur sekitar 35 tahun yang tengah didekap oleh kawannya yang bernama Singgil Murka. Tidak bisa, ini punyaku. Sampai saat ini, aku belum dapat satu perempuan pun. Kalian berdua tak perlu berbantahan. Perempuan itu pun harus menjadi milikku. Memang Bayunata adalah seorang laki-laki bernafsu besar yang tak boleh melihat perempuan berwajah cantik. Semuanya ingin dimilikinya, sekalipun saat itu lebih selusin dari perempuan-perempuan kampung telah diambilnya. Singgil Murka dan Sawer Tunjung menggerutu habis-habisan. Bayunata sebaliknya malah tertawa. Kelak kalau aku sudah mencicipi mereka, kalian bakal mendapat bagian yang lumayan. Jadi tak perlu menggerutu. Kau keterlaluan, Bayunata. Diam! Bawa perempuan itu ke kuda, dan awas kalau kau berani mengganggunya. Bayunata kemudian berpaling pada gadis dalam dekapannya yang saat itu masih menjerit dan meronta. Kau ikut aku, gadis molek. Tak usah menjerit, apalagi meronta. Kau bakal hidup senang. Mari! Tidak, lepaskan aku. Kau manusia jahanam. Jangan bikin aku marah. Kau ingin aku berbuat kasar sebelum waktunya? Baik! Tangan kanan Bayunata bergerak dan bret. Robeklah baju yang dipakai si gadis. Dadanya tersingkap lebar. Memuncaklah birahi Bayunata melihat dada yang padat putih itu. Dilumatnya dada itu dengan ciuman bertubi-tubi. Dada bagus, dada bagus. Lepaskan aku, manusia dajjal. Bayunata tertawa mengekeh dan memanggul tubuh si gadis lalu melompat ke atas kuda. Anak kecil itu ingin berteriak, namun sebuah telapak tangan hitam menutup mulutnya. Jangan berteriak, anak. Kalau mereka melihatmu, kau pasti dibunuh. Ibu, aku akan mengejar ibu. Sekecil ini sudah menunjukkan hati jantan. Bagus, kau cocok jadi muridku. Saat nenek itu berkelebat membawa gadis kecil itu pergi, satu bayangan putih memapas langkahnya. Perempuan muka hitam. Anak itu sudah ditakdirkan menjadi muridku. Bangsat, setan alas dari mana yang berani mengumbar mulut seenaknya terhadapku? Bab 2. Di hadapan si nenek yang mendukung tubuh anak kecil itu, berdiri seorang kakek-kakek berpakaian putih. Kumis dan janggutnya panjang menjulai, melambai di tiup angin. Munding Wirya, kau rupa-rupanya yang berani bicara seenak perutmu terhadapku. Minggir, jangan sampai aku berubah pikiran untuk mencekik batang lehermu. Serahkan bocah itu padaku, Kemperenik. Lalu pergilah dengan aman. Kemperenik mengembungkan pipinya, menghentakkan kaki. Tanah bergetar dan melesak. Munding Wirya mengetukkan tongkat bambu kuningnya. Tanah kembali bergetar. Dua tokoh sakti memperlihatkan kekuatan masing-masing. Bertahun-tahun aku mencari murid yang baik. Setelah dapat, ada yang mau merampasnya. Mau bertempur 1000 jurus pun aku siap. Aku tak punya waktu bertempur dengan manusia macam kau. Serahkan anak itu, atau kau menyesal 7 turunan. Yang kau andalkan apa, ha? Tiba-tiba, tongkat bambu kuning milik Munding Wirya menyambar cepat ke arah kaki Camperenik. Camperenik melompat setengah tombak di udara, menendang ke muka lawan. Serangan demi serangan meluncur. Camperenik balas dengan cengkraman dahsyat, namun dipapaki tongkat kuning itu lagi. Menyadari sulit menyerang langsung, Camperenik merubah siasat. Ia melepas pukulan jarak jauh dari 5 langkah.
Munding Wirya menjelma menjadi bayangan putih, melayang-layang cepat. Camperenik akhirnya mencabut senjatanya, seekor ular kering yang bisa menyemburkan racun mematikan. Senjata itu bergerak laksana hidup, menyambar ke segala arah. Terimalah ini, Munbin. Racun kuning menderu ke arah wajah Munding Wirya. Namun, si kakek sudah menutup pernafasannya. Racun itu tak mempan. 60 kali lebih senjata mereka beradu. Tipu daya dibalas tipu daya. Dua tokoh sakti saling menekan, saling menghajar. Untuk terakhir kalinya kutanya, kau menyerahkan anak itu atau tidak? Tidak. Sampai nyawaku melayang ke neraka pun tetap tidak. Kepalan tangan Munding Wirya memancarkan sinar biru pekat. Pukulan buana biru. Camperenik pucat. Ia tahu pukulan itu tak mungkin ditahan. Namun, tiba-tiba Camperenik mengacungkan tubuh anak kecil itu di depannya. Munding Wirya terkejut. Tak mungkin ia melanjutkan pukulan itu tanpa membunuh si anak. Biut, angin memotong ruang. Tiba-tiba satu bayangan putih melesat. Dalam sekejap, anak perempuan itu terbetot lepas dari tangan Camperenik dan lenyap. Kurang ajar. Camperenik terpental, tubuh jatuh terguling. Munding Wirya melepaskan pukulan buana biru. Camperenik membuang diri ke belakang. Nyawanya selamat, namun angin serangan memapas pinggulnya. Ia jatuh pingsan. Munding Wirya mengejar penculik anak perempuan itu hingga matahari condong ke barat. Ia melesat dengan ilmu larinya, namun selalu tertahan hanya 30 langkah dari lawan. Bayangan putih di kejauhan melompat-lompat, seakan mengejek. Si penculik beberapa kali menoleh, seolah sengaja memperlihatkan diri. Tepat ketika matahari tenggelam, bayangan itu lenyap, hilang seperti ditelan bumi. Orang tua, kemarilah. Munding melesat ke atas cabang pohon. Biut! Di sana duduk seorang perempuan tua berambut putih jarang. Sinto Gendeng memangku anak itu yang kini tertidur. Pantas! Pantas! Engkau rupanya Sinto. 40 tahun tak bertemu. Sekarang kau muncul lagi. Menyenangkan juga. Apa gerangan membuatmu meninggalkan puncak Gunung Gede? Kesepian. Tubuh rongsokan ini belum mampus juga. Jadi iseng turun gunung. Munding Wirya ingin bertanya tentang alasan Sinto melarikan anak itu, namun mengurungkan niatnya. Ia tahu perempuan sakti itu mudah tersinggung. Anak ini bagus, cerdik, berani. Aku tak ingin dia jadi murid golongan hitam. Karenanya ku ambil dari tangan Camperenik. Ini, kau ambillah. Tubuh anak kecil diserahkan dengan lembut. Jika kau ingin mengambilnya jadi murid, aku rela menyerahkannya. Aku sudah berjanji punya satu murid saja. Didiklah ia, gemblenglah ia menjadi pendekar hebat. Biarkan ia kelak membalas apa yang menimpa keluarganya. Sinto berkelebat lenyap. Setelah menyerahkan anak itu, Sinto Gendeng lenyap di antara gelapnya malam. Munding Wirya hanya dapat menghela napas panjang, tak mampu mengukur kehebatan perempuan tua itu. Lalu ia pun menghilang dalam kegelapan. Bab 3. Hutan bludak, hutan tergelap dan terangker di selatan Jawa Barat. Penduduk desa jarang berani memasukinya. Di balik pepohonan raksasa, bukan hanya binatang buas, tapi juga makhluk-makhluk halus dan manusia-manusia yang jauh lebih berbahaya. Di pertengahan hutan inilah, Bayunata dan gerombolannya mendirikan markas. Pondok-pondok kayu yang menjulang di atas pepohonan besar, menjulang 20 tombak dari tanah. Malam baru saja turun. Di salah satu pondok tinggi itu, terdengar tangis dua perempuan, Galuh Asih dan putrinya, Ratih.
Bersama mereka ada 5 perempuan lain, berparas cantik, namun bermata bengis dan penuh dengki. Kalian, ibu dan anak sama-sama keblinggir. Kalian harus berterima kasih tidak dibunuh Bayunata. Bersyukurlah diambil jadi istrinya. Galuh menarik napas gemetar. Suara kain diseka air mata. Galuh Asih mengangkat wajahnya. Suaranya pelan, tapi tajam menembus hati. Aku dan Anatu menangis, karena kami bukan manusia seperti kalian. Jangan coba mempengaruhi kami. Lebih baik menurut saja. Kau akan dapat harta, pakaian, perhiasan. Enyahlah dari tempat ini. Botol kaca dikeluarkan. Klik. Perempuan itu tertawa sinis. Dikeluarkannya sebotol cairan hitam. Kalau kau lebih baik mati, minumlah racun ini. Pintu dibanting terbuka. Brak! Perempuan bangsat! Berani kau menyuruh Galuh Asih minum racun? Tamparan keras. Plak! Warinah menjerit dan tersungkur. Bawa sini botol itu. Sekarang kau sendiri yang minum racun ini. Ampun, Bayunata. Aku tidak bermaksud. Minum cepat! Warinah mundur gugup, napas memburu. Warinah menutup mulut rapat-rapat, tidak mau meneguk racun mematikan itu. Kalau begitu, mampuslah kau dengan cara lain. Bayunata menangkap pinggang Warinah dan melempar keras keluar pintu. Biak! Tubuh Warinah membentur tanah jauh di bawah. Blak! Lalu sunyi. Jembatan tali berderit. 4 perempuan lari ketakutan. 4 perempuan lain berhamburan keluar pondok. Tinggallah Galuh Asih dan Ratih bersama kepala rampok paling keji di hutan beludak. Bunuh diri itu bodoh. Kalian tak akan kubiarkan pergi. Kau, Galuh Asih, kau akan jadi istriku. Bebaskan kami. Demi Tuhan, lepaskan kami. Jangan sebut nama Tuhan. Setiap kali nama itu disebut, selalu aku ditimpa kesialan. Tidak bisa. Kau harus jadi istriku. Jadi peliharaanku. Tahu? Memang aku punya lusinan perempuan di sini. Aku sudah bosan dengan mereka semua. Kau mesti tahu, setiap perempuan berbeda, punya keistimewaan sendiri-sendiri. Bayunata tertawa gelak-gelak. Dia melangkah ke pintu dan berteriak. Seorang anak buahnya datang dengan cepat. Bawa gadis itu ke pondokku. Usir perempuan-perempuan yang ada di sana dan jaga dia baik-baik. Awas kalau kau berani berbuat kurang ajar. Ibu, ibu. Ratih diseret keluar oleh salah seorang anak buah, sementara Galuh Asih mencoba menghadang. Pergi, jangan dekati aku. Jangan jamah tubuhku. Oh, begitu? Apakah kau mau aku memanggil 10 anak buahku dan menjamah sekujur tubuhmu sekaligus? Bangsat, demi Tuhan matilah kau. Galuh Asih lalu melompat dan memukulkan kedua tinjunya ke muka Bayunata. Dengan mudah, kepala rampok hutan beludak itu menangkap kedua lengan Galuh Asih, dan di lain kejap, perempuan itu sudah tenggelam dalam rangkulannya. Ciumannya bertubi-tubi. Galuh Asih melejang, meronta-ronta, berusaha melepaskan diri, namun sia-sia saja. Malah lambat laun tenaganya semakin mengendur dan dia tak berdaya apa-apa sewaktu Bayunata membaringkannya di atas kasur jerami kering. Kekuatan perempuan ini timbul kembali sewaktu Bayunata mulai menanggalkan pakaiannya dengan kasar. Keduanya bergumul, berguling-guling, dan pada akhirnya Galuh Asih kembali menyerah kehabisan daya. Dia hanya meramkan mata, tak bisa menolak sewaktu Bayunata meneduhi tubuhnya. Galuh Asih tiba-tiba menjerit keras ketika dirasakannya bulu-bulu dada kepala rampok itu menggeremangi buah dadanya. Dia menjerit sekali lagi, lalu pingsan di bawah tindihan tubuh laki-laki terkutuk itu. Beberapa saat kemudian, Bayunata berjalan ke pintu pondok dengan tubuh berkeringat. Galuh Asih terbaring lemah di atas kasur jerami dalam keadaan tak berpakaian. Tanpa tenaga,
tanpa daya. Sobat-sobatku, lihatlah pemandangan ini. Hari ini jangan bilang aku tamak perempuan. Kalian berdua boleh memperlakukannya sesuka kalian. Tapi jangan serobotan. Dia masih letih. 2 orang masuk pondok, jembatan tali berderit. Aku dulu. Aku lebih tua, aku dulu. Aku bosan selalu ke bagian terakhir. Kedua manusia jahat itu berebut giliran. Sementara Galuh Asih perlahan membuka mata. Menyadari apa yang akan terjadi lagi, Galuh Asih mendapat tenaga dari keputusasaan. Tanpa memperdulikan tubuhnya, ia bangkit, menjerit sekuat tenaga, lalu berlari ke arah pintu pondok. Hei, Tubuh Galuh Asih melayang ke dalam gelap malam, jatuh dari ketinggian 20 tombak. Teriakannya terputus seketika. Kepalanya pecah, lehernya patah. Malam di hutan bludak kembali sunyi. Namun kegelapan itu baru saja menelan 1 nyawa tak berdosa. Bab 4. Bayunata tengah meniti jembatan gantung yang menghubungkan pondok-pondok di puncak pepohonan raksasa hutan bludak. Angin malam mengibaskan rambut dan pakaiannya ketika tiba-tiba sebuah jeritan melengking mengoyak keheningan. Dari pondok seberang, Singgil Murka dan Sawer Tunjung berhamburan keluar. Mereka menatap ke bawah, wajah mereka pucat. Apa yang terjadi? Perempuan itu, Bayu, dia bunuh diri. Kalian biarkan dia bunuh diri? Hah? Kami bertengkar. Dia tiba-tiba bangkit dan lari ke pintu. Kami tak sempat mencegah. Geraham Bayunata berkeretakan. Dengan satu bentakan, ia menyuruh keduanya pergi mengurus mayat Galuh Asih dan Warinah. Setelah keduanya berlalu, Bayunata meneruskan langkah menuju Pondok Ratih. Kalian boleh pergi. 2 penjaga menunduk dan melangkah menjauh. Pintu kayu dibuka pelan, angin malam masuk. Ratih berdiri memojok di sudut ruangan. Matanya sembab, tubuhnya gemetar. Pondok itu besar, megah. Perabotan mahal memenuhi dinding-dindingnya. Namun bagi Ratih, tempat itu tak ubahnya neraka. Hentikan tangismu. Bukan waktunya menangis terus. Botol anggur dibuka, 2 seloki dituang. Glup, glup. Minumlah. Kau tentu haus. Ratih memandang seloki itu. Lalu, pias! Anggur itu disiramkan langsung ke wajah Bayunata. Gadis galak. Tepat sekali untuk jadi istriku. Keluarkan aku dari sini, keluarkan. Di sini tak ada yang keluar, kecuali kalau ingin mati dengan cara tolol seperti ibumu. Apa? Ibu bunuh diri? Bunuh diri dan mampus! Bayunata lalu sekali lompat saja, kedua tangannya telah mencengkram bahu Ratih. Gadis itu dilemparkannya ke tempat tidur dan ditindihnya sekaligus. Ratih berguling-guling, meronta dan menerjang untuk melepaskan tubuhnya dari rangkulan kepala penjahat itu. Namun ini hanya menghabiskan tenaganya. Sementara setiap kesempatan yang ada dipergunakan oleh Bayunata untuk merenggut dan merobek pakaian yang melekat di tubuh sang dara. Hingga dalam waktu yang singkat, pakaian yang melekat di tubuh Ratih sudah tak karuan rupa lagi. Penuh robek dan terbuka di sana-sini. Satu kali Bayunata berhasil menindih tubuh gadis itu. Namun dengan sisa-sisa tenaganya yang ada, Ratih masih sanggup menerjangkan kaki kanan menghantam perut Bayunata. Kepala rampok itu mengeluh kesakitan. Dijambaknya rambut Ratih. Keduanya terguling dan jatuh di lantai pondok. Benturan yang keras pada belakang kepalanya di lantai membuat pemandangan Ratih berkunang-kunang dan tenaganya semakin lemah, sedang jambakan Bayunata masih lengket di rambutnya dengan keras. Ratih tahu dia tak dapat bertahan lebih lama. Mungkin sudah menjadi takdir bahwa dirinya akan ditimpa kecemaran terkutuk begitu rupa. Air mata berderayan meleleh pipinya. Nafas Bayunata menghembus panas di wajahnya. Dirasakannya jari-jari tangan laki-laki itu membuka lilitan kain di tubuhnya.
Dirasakannya tangan yang lain dari Bayunata menjalar meremas dadanya. Ratih menangis keras. Usaha terakhir yang bisa dilakukannya ialah merapatkan kedua kakinya sedapat-dapatnya. Dan ini pun gagal, karena Bayunata dengan mudah sekali menyibakkan kedua kakinya itu. Tuhan, tolonglah aku. Air mata Ratih mengalir deras. Pintu pondok terbuka tanpa suara. Klik. Lalu, empas dari mana? Pintu pondok terbuka dengan sunyi yang menakutkan. Dalam sepersekian detik, sepasang tangan kuat mencengkeram pergelangan kaki Bayunata. Apa? Tubuh Bayunata dihempaskan ke lantai. Brak! Tubuh kepala rampok itu terbanting keras ke lantai kayu pondok. Begitu dahsyat hingga dinding berderak. Di tengah kegelapan, muncul sosok yang mampu menjatuhkan Bayunata hanya dengan satu gerakan. Sosok misterius itu berdiri tegak, membelakangi Ratih yang tergeletak lemah. Pertarungan di hutan bludak baru saja memasuki babak baru. Bab 5. Tubuh Bayunata baru saja dihantam hingga terguling. Namun sebagai kepala rampok berilmu tinggi, ia bangkit kembali dengan gerakan secepat kilat. Tendangan kilat Bayunata meleset. Sosok bayangan putih itu memiringkan tubuh dengan enteng. Lalu kedua tokoh sakti itu berdiri berhadapan. Bangsat rendah, siapa kau? Di hadapannya berdiri seorang pemuda tegap, berbaju putih tak terkancing. Dada bidang terlihat jelas. Rambut gondrongnya menjelah bahu, berdiri bertolak pinggang, tenang, dingin, mengancam. Kalau bukan karena aku bertindak atas pesan orang lain, kepawamu sudah kupecahkan, Bayunata. Kutekuk batang lehermu, bangsat haram jadah! Bayunata meluncur bagaikan badai hitam. 10 jari tangannya terentang. Serangan sepasang lengan baja meminta jiwa. Anginnya saja sudah cukup untuk merobohkan manusia biasa. Pemuda berkelit cepat. Swing. 2 lengan menghantam kosong. Dum! Dum! Tubuh berguling. Tangan menekan lantai. Tendangan melesat. Pemuda itu menekan lantai dengan satu tangan. Tubuhnya berputar lincah. Kaki kanan menendang lengan Bayunata dalam gerakan yang mustahil dilakukan orang biasa. Kurang ajar! Bayunata meraih golok raksasanya, 20 kati beratnya. Namun di tangannya, senjata itu berubah menjadi sinar putih menyambar ganas. Dalam satu gebrakan, 7 bagian tubuh pemuda itu diincar sekaligus. Hebat juga! Dalam tekanan hebat itu, pemuda gondrong itu menyambar pakaian Bayunata, memutarnya di udara. Benda sepele itu berubah menjadi senjata hidup di tangannya. Berani kau rendahkan aku? Golok dan kain beradu. Terang! Trash! Whip! Dalam satu sentakan licin, kain itu melilit seluruh badan golok. Dan golok tercaput dari tangan. Plap! Apa? Sebelum Bayunata sempat menyerang lagi, sebuah telapak tangan menghantam langsung keningnya. Bayunata terpelanting tak sadarkan diri. Di keningnya tampak angka putih bersinar. 212. Pergunakanlah spray itu untuk menutup pakaianmu. Ratih menutup tubuhnya yang tersingkap. Wajahnya penuh campuran malu, takut dan lega. Kita harus pergi dari sini. Kau harus membunuh manusia itu demi ibu. Aku dipesan untuk tidak membunuhnya. Hari pembalasan akan tiba. Ratih mengambil golok besar. Clank. Kalau begitu, aku sendiri akan menebas lehernya. Belum saatnya. Lepaskan. Lepaskan aku. Kau tak berhak. Wiro mengambil golok dan membuangnya. Ikut aku. Ketika Ratih hendak melawan, Wiro menotok lehernya perlahan, membuatnya kaku tanpa rasa sakit. Ratih dipanggul. 2 rampok menerjang masuk. Brak! 2 anak buah Bayunata muncul dengan golok terhunus. Bagus! Kalian ingin mampus? Mendekatlah! 2 rampok tumbang.
Tak ada yang sempat berteriak. Dalam sekejap, Wiro dan Ratih lenyap di kegelapan malam hutan bludak. Ketika fajar menyingsing, Wiro menurunkan Ratih di tepi sebuah anak sungai. Totokan dilepaskan. Aku tidak sudi ikut dengan kau. Kalau mau kembali ke hutan itu, silakan. Tugasku hanya menyelamatkanmu. Siapa yang memesanmu? Seorang kakek. Adikmu ada padanya. Kau bohong. Gadis cantik macam kau rupanya sangat curiga. Wiro berjalan ke sungai untuk mandi. Ketika Wiro menghilang di balik bambu, semak di depan Ratih tersibak. Muncullah seorang pemuda. Tampan, tapi pakaiannya terbalik. Geraknya kacau, matanya berbinar aneh. Inilah gadis yang kucari. Gadis berpakaian aneh. Aku akan kawin. Asyik. Setan gila dari mana muncul pagi-pagi buta? Pemuda tepuk pipi sendiri, jingkrak-jingkrak. Aku memang gila, sedeng, sinting, keblinger. Tapi aku bukan setan, bukan jin, bukan iblis. Aku manusia, sama seperti kau. Bedanya, kau perempuan, aku laki-laki. Aku mengerti. Bagus, calon istri harus mengerti sifat suami. Ratih menghela napas jengkel. Sedap. Jika kita kawin, tampar aku 1000 kali sebagai mas kawin. Tiba-tiba, pemuda itu menotok jalan suara Ratih. Ratih tak bisa berteriak. Kalau tak bisa teriak, pukul saja punggungku. Nikmat seperti dipijit. Ratih memukul punggungnya bertubi-tubi. Pemuda tertawa. Dan pemuda itu membawa Ratih lari lebih cepat daripada angin. Bab 6. Ketika Ratih membuka mata, ia telah berada jauh di dalam hutan. Ranata, si pemuda sinting, masih berlari lincah, melesat di celah pepohonan, melompati semak, bahkan kadang melayang dari satu cabang ke cabang lain. Ratih hanya mampu memejamkan mata agar tidak pusing. Nah, kita sampai. Daun kering terinjak. Pintu gubuk ditabrak keras. Brak! Di hadapan Ratih, tampak sebuah gubuk kajang beratap rumbia. Tanpa basa-basi, Ranata mendobrak pintu dan menyerbu masuk. Ranata, apa-apaan kamu ini? Ayah, lihat apa yang kubawa. Ranata menurunkan Ratih, mendudukannya dengan hati-hati. Ayah memandang Ratih, terkejut melihat gadis asing hanya berbalut kain seperai. Siapa gadis ini? Calon istriku, calon menantumu. Ranata berputar-putar di lantai gubuk sambil tertawa. Ayah hanya mengeleng, pasrah menghadapi anaknya. Dari luar, gubuk itu tampak kotor dan kecil. Tetapi begitu masuk, Ratih terkejut. Bagian dalamnya luas, rapi, bersih, seperti tempat kediaman orang berilmu. Anak, siapa namamu? Bagaimana kau bisa dibawa kemari? Nama saya Ratih, Pak. Saya sedang menunggu kawan saya. Lalu anak bapak datang. Ratih menjelaskan semuanya, dari sungai hingga pemaksaan Ranata. Ranata, kau bikin aku susah. Kawan gadis ini pasti mencarimu. Haha, itu wajar. Tapi ayah jangan lupa sumpahku. Aku hanya akan kawin dengan gadis berpakaian aneh. Dan lihatlah, dia memakai alas tempat tidur. Ranata menunjuk-nunjuk Ratih bangga seperti menemukan emas. Ayah memijat kening, frustasi. Ranata, soal kawin bukan main-main. Kita harus kenal orang tuanya, melamar baik-baik. Ratih terharu melihat kebijaksanaan sang ayah. Ranata duduk di pintu, menatap kosong keluar. Jika melamar secara baik-baik,
Siapa yang mau punya menantu orang gila seperti aku? Tetesan air mata jatuh perlahan. Ratih ikut meneteskan air mata, bukan karena Ranata, tapi karena mengingat keluarganya yang musnah. Saya yatim piatu, Pak. Kampung saya dibakar orang-orang jahat. Hanya punya seorang adik. Entah di mana sekarang. Jika boleh, izinkan saya tinggal sementara untuk merawat Baka sebisanya. Ayah tertegun. Ranata melompat kegigiran. Amboy, calon istriku mau tinggal. Ayah, lihat ini. Ayah menunduk. Suara hutan yang lembut mengisi ruang. Anak, apakah kau yakin tidak akan menyesal? Ratih mengangguk. Ranata tertawa bahagia sambil berputar-putar. Namun pada saat itulah, sosok lain muncul di ambang pintu. Maaf, kalau kedatanganku mengganggu kegembiraan di sini. Suasana hutan tiba-tiba hening. Seluruh penghuni gubuk menoleh bersamaan. 3 pasang mata memandang ke arah pintu, tak percaya siapa yang berdiri di sana. Bab 7. Sosok berambut gondrong melangkah masuk ke dalam gubuk. Ratih menahan napas. Ranata cemberut. Ayahnya menatap dengan waspada. Wiro! Siapa dia? Kawanku, dia yang kuceritakan padamu. Orang muda, silahkan duduk. Terima kasih. Ratih, bagaimana kau bisa berada di sini? Kayu gubuk berderit halus. Suasana menahan napas. Ranata langsung memotong. Aku yang membawanya. Aku. Wiro menoleh perlahan. Wiro menatap Ranata dari ujung rambut sampai ujung kaki. Wiro, aku sudah memutuskan. Aku tinggal di sini. Wiro tersentak. Napasnya tertahan sekejap. Tinggal di sini? Ini aneh. Amboy, tidak aneh. Dia suka padaku. Dia kasihan pada ayahku. Dia calon istriku. Ratih tersipu marah. Wiro menggaruk kepala, bingung. Orang tua, apakah benar ucapan anakmu? Jangan hiraukan. Kau tentu maklum keadaan dirinya. Wiro mengangguk. Maklum, namun tetap gelisah. Aku harus membawa Ratih ke satu tempat. Itu tugasku. Siapa yang memberi tugas? Kemana kau akan membawanya? Itu tidak bisa kujelaskan. Aku yakin kau berdusta. Wiro tertawa deri. Sobat, kuncilah mulutmu sebentar. Aku bicara dengan ayahmu. Mengunci mulut. Memangnya ini pintu? Sobat gondrong, kau lebih sinting dariku. Ratih memegang lengan Wiro, gelisah. Ranata membusungkan dada. Begini saja. Hadapi anakku dalam 3 jurus. Jika kau menang, gadis itu boleh kau bawa. Jika kalah, dia tetap di sini. Aku datang bukan untuk membuat perjanjian. Pengacut. Wiro mengepalkan tangan. Baik, aku tunggu kau di luar. Tidak perlu. Di sini pun cukup luas. Dan calon istriku harus menonton. Wiro membuka serangan dengan pecut sakti menebas tugu. Tangan kanan membabat seperti cambuk petir. Serangan begini, tutup mata pun aku bisa mengelak. Tubuh Ranata menghilang. Biut! Hembusan angin keras menghantam Wiro. Duar! Wiro mundur setapak, nyaris kena jotos balik Ranata. Jurus kedua. Wiro mengirim serangan ganda. Membuka jendela memanah rembulan. 2 hantaman diterjunkan. Ranata lenyap, bergerak secara tak masuk akal. Tendangan Ranata meluncur ke kepala Wiro. Dari jurusan yang mustahil dilakukan oleh manusia normal.
Wiro terpaksa menggunakan kipas sakti terbuka. Ranata meniru gerak burung terbang, lalu menyusup dari bawah. Jurus terakhir. Ranata merunduk, kepala lurus menanduk perut Wiro. Serangan itu jelas-jelas membuka celah besar. Kini kau dapat seranganku. Lutut dan tangan Wiro menghantam. Namun, kain robek. Bret! Pukulan mengenai bahu Wiro. Duh! Ranata justru memutar tubuh secara terbalik, mencengkram ujung pakaian Wiro, merobeknya, dan sekaligus menampar bahu pendekar 212. 3 jurus, selesai. Wiro berhenti, napas berat. Haha, kau kalah, rambut gondrong. Iya, aku kalah. Ratih tetap di sini. Kau boleh angkat kaki. Wiro hendak pergi. Tunggu, mungkin kau hendak mengucapkan sesuatu? Ya. Semoga kau lekas mendapat cucu. Ranata tertawa berguling-guling. Wiro melangkah cepat keluar. Dialah Citrakarsa, mantan menteri jujur dan berbudi luhur. Dulu calon Mapatih Pajajaran. Namun ia dikhianati seorang menteri culas. Makanan keluarganya diracun, menyebabkan kegilaan hebat pada Citrakarsa, istrinya, dan Ranata. Sang istri mati bunuh diri. Citrakarsa dan anaknya menghilang ke hutan, hidup sebagai orang buangan. Bertahun-tahun kemudian, Citrakarsa sembuh melalui semedi panjang. Tapi Ranata, ingatannya tak pernah pulih. Wiro berlari menembus hutan, daun terbelah, napas cepat. Wiro berlari ke utara, menuju Bukit Gong. Wajahnya tegang, hatinya penuh penasaran. 3 jurus, edan batinnya. Dia memikirkan gerakan Ranata, semua serba terbalik, serba di luar nalar. Hingga akhirnya, Wiro menemukan jawabannya. Gerakannya terbalik. Untuk mengalahkannya, harus kulawan dengan gerakan terbalik pula. Matahari condong ke barat saat pendekar 212 tiba. Di dalam pondok, Munding Wirya dan adik kecil Ratih telah menunggu. Maaf, tugasku gagal. Sesuatu terjadi. Ceritakan. Wiro menjelaskan semuanya. Ranata, pertarungan 3 jurus, dan Citrakarsa. Benar, itu pasti Citrakarsa. Lalu orang tua sakti itu menuturkan sejarah kelam Menteri Pajajaran tersebut. Wiro tertegun. Mungkin Ratih hibah. Karena itu, ia memilih tinggal. Kurasa demikian. Apakah ada tugas lain untukku, orang tua? Belum. Untuk saat ini cukup. Kalau begitu, aku mohon diri. Wiro keluar pondok. Angin senja menyapu Bukit Gong. Bab 8. Dengan terpincang-pincang, Kamprenik berlari ke arah selatan. Matahari hampir tenggelam ketika ia tiba di sebuah sungai, lalu menyusuri arus menuju muara, diterangi cahaya bulan yang menggantung dingin di langit. Di muara sebuah delta kecil berdiri, sebuah bangunan bambu, suram, dengan bendera hitam bergambar kepala burung hantu kuning berkibar angker di puncaknya. Kamprenik berenang menyeberangi air. Hembusan napasnya berat, penuh putus asa. Soka! Soka! Kau ada di dalam! Buset, tamu dari mana yang berkauk-kauk maghrib begini? Ia membungkuk keluar. Tubuh tua, bongkok, mata besar hitam, kulit kuning kebiru-biruan. Hah? Camperenik, kenapa kakimu pincang begitu rupa? Soka! Aku celaka! Celaka! Isak tangis memantul di bangunan bambu. Kemudian mereka duduk. Lampu minyak menyala redup. Nah, sekarang jelaskan. Siapa yang membuatmu begini? Dan kenapa kakimu pincang? Kamprenik terisak,
lalu mulai bicara terputus-putus. 11 tahun aku mencari calon murid. Ketika akhirnya ku dapat, Munding Wirya muncul merebutnya. Jadi dia berhasil merampasnya? Tidak, tapi saat aku bertarung dengan bangsa tua itu, tiba-tiba ada bayangan tak kukenal menyambar muridku dan melarikannya. Aku hendak mengejar, tapi pukulan buana biru Munding Wirya menyerempet pinggulku sampai pincang begini. Ia menangis lagi. Sudahlah, sudah. Kelak Munding Wirya pasti kuberi pelajaran. Dan muridmu itu akan kita cari sampai dapat. Dan pinggulku yang sakit ini. Aku akan mengobatinya. Coba kau bukalah kainmu. Kemperenik dengan sikap malu-malu dan kegenit-genitan memperlonggar buhul kain yang melekat di tubuhnya, hingga kain itu merosot sampai ke pangkal pahanya. Tubuhmu masih semulus dulu-dulu juga. Genit kau, Soka. Genit. Obati dulu pinggulku. Laki-laki tua itu tertawa mengekeh, dan dengan tangan kanannya dibelayanya pinggul Cempernik yang agak kebiru-biruan. Cempernik menggeliat kegelian. Darah tuanya hangat. Kulitnya yang lembek berkeriput menjadi bergetar oleh sentuhan tangan Damarsoka. Jika saat itu ada orang ketiga di situ, pastilah dia akan merasa amat jijik melihat tingkah laku kedua manusia tua bangka ini. Dari balik pakaiannya, Cempernik kemudian mengeluarkan sebuah topeng kain. Sewaktu topeng itu dilekatkannya ke mukanya, wajahnya kini berubah menjadi wajah seorang gadis yang amat cantik. Damarsoka tertawa bergumam. Dari balik pakaiannya, dikeluarkannya pula sehelai topeng kain. Begitu dipakai, maka wajahnya yang kuning buruk itu kini berubah menjadi wajah seorang pemuda tampan. Kedua manusia itu saling pandang sejenak. Kau cantik, Kemperenik. Kau gagah sekali. Kedua kakinya bergerak dan sesaat kemudian tubuh Damarsoka sudah dikempitnya, digelung dan dipeluknya penuh nafsu. Kedua kakek nenek itu berguling-guling di tempat tidur. Mereka lupa bahwa mereka sudah tua bangka begitu rupa. Mereka merasa tak beda dengan sepasang muda-mudi. Cempernik tertawa kecil sewaktu Damarsoka membuka pakaian yang melekat di tubuhnya. Dengan nafsu berkobar-kobar, dia sendiri kemudian menolong membukakan seluruh pakaian kakek-kakek itu. Dalam dunia persilatan di Jawa Barat, nama Cemperenik dan Damarsoka bukan nama-nama yang asing lagi. Kedua orang ini sejak masih muda dikenal sebagai manusia kotor yang setiap bertemu selalu berbuat cabul. Mereka hidup tiada beda seperti suami istri tanpa kawin syah. Dan sampai tua bangka begitu rupa, segala perbuatan cabul itu masih terus juga mereka lakukan setiap mereka bertemu. Dapat dibayangkan bagaimana kegilaan mereka melakukan kecabulan itu. Dalam umur tua begitu, mereka sengaja mempergunakan topeng-topeng kain untuk merubah paras mereka menjadi muda kembali hingga menggelegakkan kobaran nafsu birahi kotor di dalam diri masing-masing. Damarsoka bangun terhuyung-huyung, melepaskan pelukan Cemperenik. Buset, Kemperenik. Aku mau turun dari ranjang dulu. Kau mau kemana, Sata? Kita mesti mencari Munding Wirya dan calon muridmu yang hilang itu. Masih pagi, Soka. Pagi, katamu. Matahari sudah hampir di ubun-ubun. Kemperenik tertawa kecil, masih memakai topeng kain. Bagiku masih pagi. Bagi kita masih pagi. Persetan dengan matahari. Munding Wirya tetap bisa menunggu ajalnya. Muridku pasti kita temukan. Ia menarik Damarsoka kembali. Begitulah dua manusia terkutuk itu, Cemperenik dan Damarsoka, kembali tenggelam dalam lumpur kebejatan yang sama. Namun kelak, pertemuan mereka dengan Wiro Sableng dan murid kecil Munding Wirya akan mengguncang kembali rimba persilatan Pasundan. Bab 9. Pendekar 212, Wiro Sableng, berhenti di tepi lembah. Dia duduk di sebuah batu besar, memandang panorama yang terhampar. Gunung menjulang di timur,
hamparan padi keemasan di barat. Di bawah, sebuah telaga memantulkan langit. Pepohonan besar membentuk lingkaran sejuk. Wiro berdiri, tersenyum samar, lalu memutuskan turun untuk mandi agar tubuhnya segar kembali. 200 langkah dari tepi telaga, suara tawa menggema. Bukan tawa biasa, seperti tawa orang gila yang mengocok helayan angin. Wiro ragu sejenak, tak ingin mengusik pasangan yang mandi. Namun rasa ingin tahu mendorongnya mendekat perlahan, mengendap di balik semak. Kira-kira 20 langkah dari tepi telaga, Wiro menyeruakkan semak belukar dan memandang ke depan. Terkejutlah murid Eyang Sinto Gendeng ini sewaktu menyaksikan apa yang ada di hadapannya. Matanya terbuka lebar-lebar, mulutnya menganga. Di situ, di tepi telaga, seorang nenek-nenek tua goyangkan pinggulnya. Gila, betul-betul gila. Wiro cepat dipalingkannya kepalanya. Hampir sepeminuman teh lewat. Perlahan-lahan Wiro memalingkan kepalanya. Setan alas. Pendekar 212 cepat-cepat memutar tubuh kembali. Semula disangkanya adegan kotor itu telah berakhir, tetapi sewaktu barusan dia menoleh, ternyata adegan yang dilihatnya lebih kotor dan lebih gila lagi. Kalau tadi si kakek yang dilihatnya berada di sebelah atas, kini malah tampak si nenek yang tengah memperkuda laki-laki tua itu, sambil tertawa-tawa, sambil menyeringai-nyeringai. Geblek, biar ku lempar mereka dengan umbi keladi hutan ini, kata Wiro dalam hati. Lalu dibetotnya sebatang pohon keladi. Ketika hendak dilemparkannya ke arah kedua insan yang tengah lupa daratan itu, terpikir oleh si pemuda, bukan mustahil kedua kakek nenek itu adalah suami istri, dan adalah berdosa serta tidak sopan sekali kalau dia mengganggu kesenangan mereka. Akhirnya dengan memandang ke jurusan lain, Wiro menunggu. Tak berapa lama kemudian, ketika Wiro memalingkan kepalanya kembali, dilihatnya kedua orang itu terbaring berdampingan di tanah dan bercakap-cakap dengan suara perlahan. Diam-diam, Wiro melangkah mendekati mereka. Kita cari anak itu dulu, atau ke Munding Wirya langsung. Bagus ke Munding Wirya dulu. Lebih cepat ia mampus, lebih mudah bagi kita. Wiro mengerutkan dahi. Nama Munding Wirya membuatnya semakin waspada. Setelah bergelut sebentar, Damarsoka dan Cempernik berpakaian kembali dan menyingkir ke timur dengan langkah tergesa. Wiro bergerak, siap membuntuti, namun langkahnya tertahan oleh suara parau dari balik semak. Seorang laki-laki tampak merangkak, darah mengalir di dadanya, kantung kulit tergantung di bahunya. Ia hampir roboh, bergumam memanggil, Saudara, tolong." Langkah melangkah cepat Wiro tap-tap. Tangan menahan bahu. Pegang aku. Kau selamat di sini. Siapa yang melukaimu? Perampok dari Bayunata. 5 orang. Mereka ambil barangku. Aku kabur. Tapi Wiro menotok urat untuk menghentikan pendarahan sementara. Gerakan cepat, akurat. Lalu memerintahkan laki-laki itu berbaring. Dari balik semak, 5 sosok berpakaian serba hitam muncul. Kumis cambang, mata bengis, golok berdarah satu masih meneteskan air. Manusia rambut gondrong, pergi dari sini jika tak mau mampus. Kalian yang membawa darah ke hutan ini, tuan kalian pasti Bayunata. Pergilah jika masih ingin bernyawa. Kalian pendekar macam apa yang berani menolong orang lemah? Ayo main! Kembalikan barangnya, serahkan, atau buktikan kalian bukan serombongan tikus. Hah, kita yang bicara, serbu dia! 5 lawan 1, namun Wiro bukan pendekar sembarangan. Ia melompat, memutar tubuh, pukulan, sapuan, dan totokan halus. Satu persatu perampok tersungkur, ada yang terjungkal ke semak, ada yang goloknya terlempar. Gila, ia menotok kami. Pergi, pergi. Dalam sekejap, 5 perampok menghilang ke gelap hutan, meninggalkan noda darah dan kebingungan.
Wiro menenangkan lelaki terluka, menutup luka, dan memberi arahan. Jangan pergi jauh. Bila kau kuat, bersembunyi di semak sampai malam. Wiro menatap ke arah timur. Bayangan 2 tua renta yang meninggalkan telaga dan jejak langkah 5 perampok yang mengarah ke hutan bludak. Dalam hatinya simpan satu tekad. Jejak ini berujung ke Munding Wirya, ke persekongkolan Bayunata, dan ke pertarungan yang belum berakhir. Dia merapikan pakaiannya yang robek, menotok laki-laki terluka agar tetap stabil, lalu melesat mengejar bayangan yang menghilang di antara pohon-pohon. Bab 10. 5 perampok Bayunata berdiri mengepung pendekar 212. Golok-golok besar mengilap, masih meneteskan darah kurir Malang yang hampir tewas tadi. Namun, Wiro berdiri tegak. Tatapannya liar, geram, dan penuh ejekan. Jadi kalian monyet-monyetnya Bayunata, ha? Bagus, majulah semua. Biar lebih cepat aku merenggut nyawa kalian. Satu rampok menyerbu dengan golok melintang. Serangan yang ganas, maut. Namun Wiro hanya berputar sedikit, dan serangan itu menghantam tanah kosong. Setan, diam kau! Golok kedua menyambar cepat. Swish. Belum selesai dia menyerang, Wiro lenyap dari hadapannya. Dalam sekejap, rambut dijambak keras. Gerak. Sebuah tangan menjambak rambutnya dan membanting tubuhnya ke tanah. Buak. Tubuh menghantam keras. Pekik kesakitan panjang. Melihat kawan mereka terkapar, 4 rampok lainnya langsung menerjang. 4 golok besar bersiuran mencari kepala, dada, pinggang, dan perut pendekar 212. Serangan berantai yang jika kena, Wiro akan mati tercincang. Tapi, Wiro melompat setengah tombak. 2 penyerang saling hantam golok sendiri ketika Wiro meloncat ke udara. Di atas sana, tubuh pendekar 212 memutar, lalu 2 pekik kematian mengguncang telaga. Yang kanan terbanting dengan kepala rengkah, yang kiri rubuh dengan dada remuk. 2 rampok tersisa berusaha kabur, namun jarak baru 2 langkah. Hahaha, kemana kalian pergi? Wiro ingin membenturkan kepala keduanya, namun ia berubah pikiran. Dengan gerakan ringan, nyaris seperti bermain, dilemparnya kedua rampok itu ke telaga. Celakanya, mereka tak bisa berenang. Tolong, tolong, kami tenggelam! Percikan air liar, teriakan memudar, lalu sunyi. Keduanya lenyap ke dasar telaga. Wiro menurunkan totokan di leher kurir. Darah kembali mengucur. Cepat ia taburkan bubuk obat, balut luka, dan memaksa lelaki itu menelan pil penawar. Beberapa waktu kemudian, mendingan. Terima kasih, saudaraku. Bernapas teratur, ceritakan apa yang terjadi. Aku kurir Adipati Ekalaya, membawa emas ke kota raja. Perjalananku bocor, disergap 5 penjahat bludak. Mereka merampokku. Jika bukan karena kau, aku sudah mati. Ambillah 1/3 dari emas ini. Itu balasan nyawaku. Menolong sesama manusia itu wajib, bukan untuk dibayar. Mereka berjalan hingga sampai ke pangkalan perahu. Selamat jalan, sobat. Teruslah hidup. Tunggu, nama dan tempat tinggalmu? Lelaki itu menoleh, dan Wiro sudah hilang. Hanya bayangan daun yang bergerak oleh angin. Di tempat lain, di Bukit Gong, Munding Wirya gelisah. Ia mencoba menutup mata untuk semedi, namun firasat buruk selalu mengusik. Tiba-tiba, Selamat berjumpa kembali, Munding Wirya. Apa kau datang minta hajaran lagi? Masuklah Damarsoka, sang hantu kuning. Kau rupanya, manusia cabul tua bangka. Keluarlah dari pondokku. Haram kalian injakkan tempat ini.
Buset, buset. Kau harus berterima kasih aku datang. Kemperinik ingin membunuhmu. Dengan aku di sini, hukumannya jadi ringan. Nah, lekas bunuh diri. Kemperenik menerjang. Racun kuning menyembur. Namun Munding Wirya menghilang, berpindah tempat. Tongkat bambu kuning berdesir. Wut! Tongkatnya menyambar cepat. Jurus naga sakti menggulung bumi mematuk bulan. Kemperenik hampir tewas. Ketika pukulan panas menyambar, buar. Damarsoka menyerang dari samping, memaksa Munding Wirya mundur. Bertarung 1 lawan 1 melawan Kemperenik saja sudah berat. Kini Munding Wirya menghadapi keduanya. 5 jurus pertama ia masih unggul. Setelah itu, keadaannya berbalik. Di jurus ke-9, tongkat Munding Wirya dirampas, dan pertahanannya runtuh. Aura tenaga dalam, Wong. Warna biru menggema. Kemperenik, awas! Dia keluarkan buana biru! Terlambat, sinar biru menghantam pinggang Kemperenik. Brak! Dinding pondok hancur. Kemperenik melolong tinggi dan mati. Tendangan keras, duar! Tendangan Damarsoka menghancurkan lengan kanan Munding Wirya. Ia tersungkur, muntah darah, dunia berputar-putar. Mawar, larilah! Namun Damarsoka telah menghadang pintu. Munding Wirya mencoba menyerang, namun dadanya remuk dihantam tinju lawan. Ia terkapar, nyaris tak bernyawa. Hari ini tamat riwayatmu. Tepat sebelum kaki hantu kuning menghantam kepala Munding Wirya, 5 bintang perak menyambar masuk, menancap di dinding pondok. Pada pusat masing-masing tertulis angka 2, 1, 2. Bab 11. Damarsoka terkejut. Mata tuanya membelalak melihat 3 angka sakral itu. 212. 20 tahun silam, angka itu mengguncang dunia persilatan. Dan kini, pemilik angka itu berdiri di hadapannya. Seorang pemuda gondrong, tegap, menyeringai seolah semua ini hanya permainan baginya. Buset, kau budak! Lekas terangkan siapa kau? Lekas keluar dari sini. Kau menyuruh si tua bangka ini keluar. Kau punya angka 212. Apa hubunganmu dengan Sinto Gendeng dari Gunung Gede? Aku suruh kau keluar, bukan bertanya. 2 larik sinar kuning memecah udara. Namun Wiro lenyap. Sapuan angin, serangan putih menyambar, wush! Pukulan sinar matahari? Tidak mungkin! Dinding pondok kanan luluh lantak, hangus. Dan kini Damarsoka sadar, pemuda ini murid Sinto Gendeng. Matanya berkobar penuh dendam. Wiro, awas! Dia hendak melepaskan pukulan wajah Tuning. Selamatkan Mawar, cepat! Terima kasih, Papi. Aku ingin melihat seberapa hebat pukulan yang dibanggakannya. Damarsoka menggosok kedua telapak tangan. Sinar menguat. Damarsoka menegakkan tubuh bungkuknya. Kedua tangan mengembang seperti burung besar siap terbang. Keduanya memancarkan sinar kuning yang menggigitkan. 2 gelombang sinar kuning memecah pondok. Bruar. Wiro mengerahkan tenaga dalam, dentuman halus. Tangan kanan, Dewa Topan menggusur gunung. Tangan kiri, pukulan sinar matahari. Benturan 2 tenaga sakti. Doom! Pondok hancur total. Atap terbang, dinding meledak, tubuh-tubuh terpental. Dalam gelap malam penuh reruntuhan, Wiro dan Damarsoka kembali berdiri. Wiro merasakan dadanya berdenyut, darah tak teratur, tapi ia masih tegak. Sebaliknya, wajah Damarsoka pucat, lutut bergetar, hawa panas dingin menyelimuti tubuhnya.
Tak mungkin aku mampu melawan lebih lama. Budak ini masih segar. Damarsoka melompat ke samping, menyambar jasad Kampernik, hendak melarikan diri. Namun, siulan Wiro memecah malam. Fit! Wiro sudah menghadang. Mampus kau budat! Wiro tak menghindar. Ia melompat 3 tombak ke udara. Sinar matahari! Ledakan cahaya putih menyapu tanah. Brar! Pukulan Wiro menghantam ketika tubuh Damarsoka mulai jatuh. Damarsoka tersungkur ke tanah, membawa Camprenik ikut terhempas. Dalam sekejap tubuh mereka hangus hitam. Nyawa keduanya lenyap, tewas tanpa sempat mengeluarkan satu kata pun. Keheningan turun di atas Bukit Gong. Wiro mendapati Munding Wirya tergeletak. Dada orang tua itu panas, tulang-tulang dadanya remuk. Kau hebat, Wiro. Tidak percuma murid Sinto Gendeng. Hati, puas aku sempat melihat 2 manusia cabul itu tewas. Telanlah obat ini, kau harus bertahan. Tidak perlu, itu kehendak Tuhan. Wiro, bawalah Mawar kepada Citrakarsa. Biar dia lanjutkan semua. Napas terakhir perlahan. Senyum masih membayang di bibirnya ketika ia pergi. Mawar menangis keras, memeluk tubuh gurunya yang telah dingin. Ranata yang tengah bernyanyi-nyanyi menghentikan suaranya. Telinganya menangkap langkah cepat seseorang. Muncul Wiro menggendong Mawar yang ketakutan. Ambuy, kau lagi rambut gondrong. Siapa anak dalam dukunganmu itu? Ayahmu ada di dalam? Ngaco, ditanya malah bertanya. Apa urusanmu dengan ayahku? Ratih berteriak dari dubu. Mawar, adikku! Ratih berlari keluar, menangis sambil memeluk Mawar. Amboy, ini iparku. Ipar calon istri. Ipar! Citrakarsa memanggil semua masuk. Wiro menceritakan seluruh tragedi Bukit Gong. Sejenak kemudian, suara jatuhnya gulungan kertas dari atap. Citrakarsa membaca terdahulu. Lalu Ranata ikut membaca sambil langsung berjingkrak-jingkrak. Ranata menari, tertawa girang. Aku akan sembuh. Aku akan sembuh dan Amboy, Ratih, suamimu nanti bukan orang gila lagi. Wiro kebingungan. Hingga Citrakarsa menyerahkan kertas itu. Wiro muridku, percuma kau menguasai 1001 ilmu pengobatan kalau di hatimu tak ada niat mengobati Ranata. Sinto Gendeng. Wiro tercekat. Sosok hitam yang tadi tak dapat ia kejar, ternyata gurunya sendiri. Aku pernah mempelajari kitab pengobatan Kiai Bangkalan. Kiai Bangkalan, satu-satunya ahli pengobatan terbesar. Ranata bisa sembuh, tapi prosesnya lama. Minimal 4 tahun terapi. 4 tahun? Asal sembuh, asal bisa kawin. Amboy, kawin! Sediakan 1 guci anggur merah, 70 lembar daun sirih, 70 serabut akar cendana, 7 ekor katak putih. Semua direbus bersama. Diminum 7 sendok setiap malam selama 4 tahun. Katak putih, di mana aku dapatkan? Ada di dasar kawah Gunung Tangkuban Perahu. Tapi hanya bisa ditangkap saat bulan 7 hari. Aku akan mendapatkannya, meski sesulit apapun. Ranata menari-nari ke seluruh ruangan. Aku sembuh, aku sembuh. Ratih, tunggu aku 3 tahun lagi. Amboy calon istri. Wiro hanya menghela napas panjang, sementara Ratih menutup wajahnya malu. Dan malam pun turun di atas hutan, menandai awal perjalanan baru. Penyembuhan Ranata, pembalasan dendam masa lalu, dan perjalanan panjang Pendekar 212. Bab 12.
Sewindu telah berlalu. Banyak hal telah terjadi. Peristiwa buruk dan peristiwa jahat silih berganti dalam dunia yang semakin tua ini. Di suatu pagi hari yang cerah, di depan sebuah gubuk reyot di hutan belantara yang jarang didatangi manusia, tampak seorang kakek berambut putih tengah menempur seorang gadis jelita berbaju merah. Gerakan si kakek cepat luar biasa. Ranting kayu di tangan kanannya berkelebat menusuk, memapas, menotok. Sementara gadis berbaju merah itu, Mawar, bergerak seakan bayangan. Keduanya tengah melatih ilmu silat. Mereka tak lain adalah Citrakarsa dan Mawar. Di dekat pintu gubuk berdiri Ratih, mendukung seorang anak laki-laki berumur 2 tahun. Di sampingnya tegak Ranata, yang berkat obat dari pendekar 212 Wilo Sableng telah sembuh 4 tahun lalu. Sejak itu ia menikah dengan Ratih dan dikaruniai seorang putra. Betapapun hebat Citrakarsa, sukar baginya mengalahkan Mawar. Serangannya berulang kali dipatahkan. Citrakarsa tertawa bahagia. Sudah! Hatiku puas dan gembira. Ternyata kau benar-benar tak mengecewakan. Walau bagaimanapun, kepandaianku masih jauh di bawahmu, Guru. Aku harus berlatih lebih rajin. Ranata, cobalah kau hadapi Mawar barang beberapa jurus. Aku yakin kau bakal dikalahkannya di bawah 10 jurus. Ranata tersenyum, menangkap ranting kayu. Pertarungan berlangsung cepat. 7 jurus berlalu. Ranting Mawar memukul pundak Ranata. Aku kalah. Kakak sengaja mengalah. Melihat kehebatanmu, aku tak ragu lagi melepasmu menuntut balas pada manusia-manusia jahat yang membunuh orang tua dan kakakmu. Mereka 3 orang biadab dari hutan Bludak, Bayunata, Singgil Murka, Sawer Tunjung. Citrakarsa menyebut penderitaan masa lalu Mawar dan seluruh korban desa Waru. Kau boleh pergi setiap saat dengan doa restuku. Jika diizinkan, murid ingin pergi hari ini juga. Bagus. Ranata, kau pergilah bersamanya. Guru, kenapa murid tak boleh pergi seorang diri? Dunia luar penuh bahaya dan tipu daya. Kau seorang gadis, banyak manusia jahat akan merintangimu. Pergilah bersama kakak iparmu. Mawar masuk bersalin pakaian. Sementara itu, gerombolan Bayunata sedang pesta setelah merampok pedagang. Mawar dan Ranata tiba diam-diam. Mereka tengah pesta pora, lupa tatai. Mereka menyusun rencana dan berpencar. Pondok pertama terbakar, disusul pondok kedua, ketiga, keempat, kelima. Jembatan tali ikut terbakar, membuat kekacauan luar biasa. Bayunata keluar terhuyung-huyung, hanya memakai celana dalam, memeluk perempuan yang ia culik. Matanya sembab karena tangis perempuan itu. 5 pondok dimakan api hampir bersamaan. Pasti ada yang berbuat. Singgil Murka dan Sawer Tunjung muncul, juga hanya bercelana. Lekas selidiki apa yang terjadi. Hampir selusin anak buah Bayunata tumbang di tangan Mawar. Seorang perampok turun dan terpana melihat gadis cantik sebagai pembunuh kawannya. Bidadari dari mana kau? Serahkan diri padaku. Kau akan selamat dari Bayunata. Kau inginkan diriku? Terima dulu hadiahku. Perampok melompat menyerang dengan golok. Aku akan tebas lehermu. Golok direbut, keras, kepala putus. Mawar melumpuhkan 4, menyisakan 1 untuk memberi pesan. Naik ke atas, katakan pada pimpinanmu, aku Mawar Merah datang menuntut balas. Singgil Murka turun bersama anak buahnya. Kau yang disebut iblis betina itu, cantik benar. Apakah kau bangsatnya yang bernama Bayunata? Aku Singgil Murka. Ada apa kau cari Bayunata? 8 tahun lalu, kau memusnahkan kampung Waru. Ayah dan kakakku kau bunuh. Ibuku bunuh diri. Gadis, ikut aku saja. Akan kuajak kau lari dari hutan ini. Tempat yang paling bagus bagimu
bukan di dunia, tapi di neraka. Pertempuran pecah. Jurus kedua, Singgil Murka terdesak. Jurus ketiga, goloknya mental dari tangan. Celaka! Ia lari, tapi Mawar memburu. Sabetan pedang, keras. Kepalanya menggelinding. Mawar berdiri tegap, mata berkaca-kaca. Satu musuh tumbang, tinggal dua. Dua laki-laki berewokan berlari ke arahnya. Bab 13. Bayu! Bayunata! Lekas buka! Siapa? Aku! Sawer Tunjun! Tunggu sebentar. Di luar pondok, Sawer Tunjung merutuk dalam hati. Dalam keadaan genting, Bayunata masih saja memuaskan nafsunya. Bayunata menggigit leher perempuan yang ditidurinya. Tubuhnya mengejang, mandi keringat, lalu terhempas di pembaringan. Bayunata! Lekas wah! Bayunata keluar tergesa sambil menyambar goloknya. Apa yang terjadi? Lebih dari 2 lusin anak buah kita mati digantung di sebelah timur. 8 pondok habis diamuk api. Dan ada seorang gadis berpakaian merah. Belasan anak buah kita mati di tangannya. Dia menyuruh menyampaikan bahwa namanya Mawar Merah. Kurang ajar. Aku ingin melihat timur dulu. 28 mayat tergantung berderet. Beberapa lagi terhampar di jembatan dalam keadaan mengenaskan. Bayunata memutuskan menuju barat. Mawar berdiri tegak, pedang terhunus. Bayunata melompat turun dari pondok tanpa suara. Tanda ilmu silatnya tinggi. Bayunata melihat wajah Mawar Merah. Dan untuk sesaat, nafsunya bangkit. Mengalahkan amarahnya. Cantik, tetapi buas. Bangsat berjidal hangus, kau pastilah Bayunata, dan itu Sawer Tunjung. Kau kenal aku, Dara Buas? Aku juga kenal jalan ke neraka untuk kalian berdua. Bayu, biar aku beri pelajaran pada gadis ini. Tidak, sobatku. Kau bereskan laki-laki di sana. Aku sendiri yang akan main-main dengannya. Sebelum nyawamu minggat ke neraka, aku punya hadiah. Benda berat dilempar, benda itu jatuh. Kepala Singgil murka. Betina keparat! Serahkan diri sebelum ku cincang tubuhmu. Hari ini aku harus serahkan jiwamu sebagai imbalan dosa 8 tahun lalu. Bayunata menangkis, namun Mawar menyusup dari bawah. 3 jurus, 5 jurus, Bayunata mulai panik. Setan, ilmu silat apa ini? Ia mengeluarkan jurus pamungkas. Hembusan angin panas menggelegar. Mawar membabat pedangnya. Serangan itu musnah. Kalau begini, aku bisa mampus percuma. Kakang Ranata, jangan bunuh dia, biar aku. Kau tak usah khawatir. Sawer Tunjung kaku seperti patung. Benturan keras, gerang. Senjata patah mental. Bayunata pucat, keringat dingin bercucuran. Gadis, ampunilah selembar jiwaku. Semua hartaku untukmu. Minta ampunlah pada setan-setan neraka. Keras. Tangan kanan Bayunata putus. Tebasan kedua, bahu kiri terbelah. Tebasan ketiga dan keempat, kedua kaki putus. Tubuh menggelepar di tanah. Darah memercik. Ini balasan untuk ayah, ibu, dan kakakku. Tebasan terakhir. Brak! Kepala Bayunata hampir terbelah 2. Begitu totokan dilepas, Sawer Tunjung jatuh berlutut. Ampuni aku, ampuni jiwaku. Tebasan 2 kali, tubuhnya terkutung-kutung, mati. Pedang jatuh, ting. Mawar berlutut, menangis terseduh. Ibu, ayah,
hari ini, semua dendam telah terbalas. Sudahlah Mawar, berdirilah. Kita harus kembali. Angin berdesing, tubuh melesat cepat. Seseorang berpakaian putih dan bercadar hitam muncul. Manusia bercadar, siapa kau? Bangsat, kalian harus pasrahkan jiwa padaku sebagai imbalan jiwa Bayunata. Aku kakak seperguruannya. Jika begitu, kau harus mampus di tanganku. Aku punya pantangan. Tak bisa bertempur melawan perempuan. Wakilkan dengan kawanmu. Persetan pantamanmu. Kali ini, biar aku yang turun tangan. Ranata menyerang. Lawan meniru seluruh gerakannya, persis. Ranata kaget. Mawar juga terpana. Ranata buka jurus kedua, ditiru lagi. Bahu Ranata kena, tapi tidak sakit. Aneh, dia menahan diri. Cadar ditarik membuka Ranata dan Mawar. Serempak, terkejut. Wia! Pendekar 212 tertawa sambil garuk-garuk kepala. Sobat-sobatku, kau ingat waktu dulu kau mengalahkan aku dalam 3 jurus? Sehari suntuk aku memecahkan rahasia ilmu silatmu. Dan berhasil. Barusan cuma membalas penghormatanmu. Wiro melesat lenyap. Ranata menggeleng-geleng. Keduanya pun meninggalkan tempat itu. Di atas hutan yang hitam terbakar, bulan merayap perlahan, menatap bumi yang baru saja meneguk darah manusia. Api dendam telah padam, tapi di balik bara yang membeku, masih tersisa bara kecil. Bara yang tak terlihat, namun terus menyala dalam dada mereka yang hidup untuk membalas. Malam itu, hutan bludak menjadi saksi. 3 iblis manusia telah binasa, tapi dosa yang mereka tinggalkan masih menetes bersama setiap darah yang jatuh ke tanah. Seorang gadis berpakaian merah, seorang pendekar yang tertawa di tengah maut, dan seorang pemuda yang menanggung cinta serta luka di dada. Mereka bertiga berjalan menjauh dari bara, namun jejak langkah mereka masih meninggalkan garis merah di tanah persilatan Nusantara. Di kejauhan, Wiro Sableng menatap langit. Angin malam menyibak rambut gondrongnya. Ia tahu perjuangan belum usai. Selama manusia masih memelihara dendam, maka dunia ini tak akan pernah benar-benar damai. Mawar, katanya pelan dalam hati, aku pernah belajar bahwa setiap tetes darah balas dendam hanya akan menumbuhkan bunga merah yang lain. Dan di tengah kegelapan itu, suara tawa lembut terdengar. Tawa seorang pendekar yang gila, tapi justru dengan kegilaannya menjaga dunia dari kegilaan yang lebih besar. Wiro Sableng, pendekar kapak maut Naga Geni 212, berjalan kembali ke arah matahari yang akan terbit, meninggalkan malam merah yang tak akan pernah dilupakan. Dalam setiap senyap selalu ada kisah. Dalam setiap darah selalu ada mawar. Dan dalam setiap mawar selalu ada balas yang menunggu untuk ditebus. Selesai sudah kisah ini, tapi langkah Wiro Sableng belum berhenti.